Inilah Sungai Padek mengalir melewati Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Namun, kini kondisinya jauh dari kata ideal. Sampah menumpuk, tanggul yang rusak, dan bangunan liar berdiri padat di bantaran sungai. Dengan total 5 km, sungai akan dinormalisasi. Pemerintah Kota Serang bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian atau BBWSC 3 akan memulai normalisasi pada Oktober 2025. Pekerjaan akan dimulai dari titik-titik yang tidak terdapat bangunan agar alat berat bisa langsung masuk ke lapangan. Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian akan menangani 3,5 km, serta sisanya dikerjakan oleh Dinas PU. Namun, relokasi menjadi tantangan tersendiri. Sekitar 220 kepala keluarga harus dipindahkan demi kelancaran proyek ini. Jika semua berjalan sesuai rencana, normalisasi Sungai Padek akan selesai akhir tahun ini. Diharapkan aliran sungai kembali lancar, ketahanan pangan tetap terjaga, resiko banjir bisa ditekan, dan warga Kasemen serta sekitarnya mempunyai masa depan dan hak atas lingkungan yang lebih baik. Untuk itu, mari kita simak dialog luar studio produksi RRI Banten. 94,9 FM Pro 1 RRI Banten. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kali ini kita berada dalam dialog luar studio langsung dari ruang aspirasi DPRD Kota Serang. Menarik tema yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan hingga pukul 3 sore. Temanya adalah tentang normalisasi Sungai Padek untuk antisipasi banjir. Karena kalau udah ngomongin banjir pasti akan panjang ini ya, tapi semoga 1 jam ini bisa membuat kita lebih mengetahui bagaimana kondisi salah satu sungai yang saat ini menjadi progres dan juga prioritas dari pemerintah Kota Serang agar segera dinormalisasi. Di Kecamatan Kasemen tepatnya berada dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi salah satu titik rawan banjir di Provinsi Banten. Dan kali ini pendengar dan juga pemirsa RRI, kita sudah bersama beberapa narasumber kita di siang hari ini. Kita sapa terlebih dahulu di sebelah kiri saya yang sudah hadir. Di sini ada anggota Komisi 2 DPRD Kota Serang, ada Bapak Rahmatullah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah kabar sehat. Selanjutnya juga ada Kang Lulu dari Ketua Pokja Relawan Banten. Siang Kang, boleh dipakai mic-nya ya silakan. Selamat siang. Oke, ini menarik ya Kang ya kalau berbicara tentang banjir. Ini kalau melihat banjir di beberapa daerah pasti ada salah satu yang menjadi prioritas dari pemerintahan juga gitu ya Kang ya, dan juga Pak Rahmat. Nah kalau melihat dari Sungai Padek sendiri ini kan Pak Rahmat dari Dapil Kasemen ya Pak ya? Ya betul. Ini gimana nih Pak kalau melihatnya di sana? Rumah dekat atau gimana Pak? Kalau saya rumah di Kelurahan Kasemen ya, ini beda kelurahan tapi masih satu kecamatan ya. Dan ini sebenarnya kalau program normalisasi ini program dari pusat sebenarnya gitu kan, hanya nanti ada pembagian beban kerja Mbak ya. Jadi kalau untuk normalisasi ya kalinya nanti untuk pengerukan itu nanti diberikan ke provinsi. Sementara untuk relokasi atau penertiban daripada bangunan-bangunan liar itu nanti itu menjadi beban kerja pemerintah Kota Serang gitu tuh. Oke, jadi karena melihat sekarang ini sebenarnya masih musim kemarau, tapi sudah sering hujan nih, intensitas air sudah mulai tinggi nih ya pendengar. Jadi debit air yang terus meningkat juga, ini menjadi limpahan, akhirnya nanti di sekitaran sungai seperti sawah ini bisa terkena dampak berarti ya? Betul. Kalau tadi ya sebelum saya kesini juga saya sempat melihat lokasi ya, lokasi sungai Kali Padek ya, Padek ya kali aja ya namanya Kali Padek gitu kan. Kemudian juga lokasi sawah-sawah yang memang terkena dampak daripada luapan Kali Padek ini
saya tanya ke lurah itu sekitar 20 hektar gitu tuh. Memang sudah bentuknya udah seperti rawa sekarang gitu tuh. Bahkan sempat dijadikan tempat mancing oleh beberapa warga gitu ya. Dan memang ini saya kira ini penting sekali ya, karena ini menyangkut hajat orang banyak, khususnya para petani ya. Karena di situ beberapa petani itu kan penggarap ini tidak bisa menggarap sawahnya ya. Kemudian juga yang menjadi perhatian ya, kenapa air ini meluap, selain daripada sedimentasi itu juga infrastruktur penunjang sungainya ini masih perlu diperbaiki lah, khususnya tanggul-tanggulnya gitu yang justru lebih nempel ke sawah ini belum ada gitu tuh. Makanya cepat meluap. Betul. Ya. Kalau ke jalan sudah ada gitu kan. Tapi kalau ke sawah hanya beberapa saja gitu tuh, dan tidak merata gitu tuh. Limpahan air ketika debit naik betul, ke sawah seperti itu. Betul itu. Ya. Baik, Kang Lulu ini melihat nih ya Kang ya, kondisi tadi seperti Pak Rahmat sampaikan. Jadi udah cek lokasi juga ya, jadi memang ada beberapa yang menjadi pusat perhatian gitu supaya memang ini bisa menjadi tidak terjadi ya, antisipasi banjir tersebut tidak terjadi, bahkan sampai sawah-sawah yang ada di sekitar juga tidak terkena dampak. Kalau dari relawan melihat sendiri seperti apa nih Kang? Ya sebetulnya kita tidak terlalu spesifikasi ke kali padak ya gitu kan. Tapi kalau itu mungkin ya kita sebenarnya apresiasi penanggulangan sebagian kecil banjir Kota Serang, sebagian kecil padak itu. Dan juga mungkin kalau kita lihat itu dari pusat menyambungnya ke ketahanan pangan gitu kan. Mungkin rame-rame itu untuk lebih menguntungkan petani. Entah itu menguntungkan petani, entah buruh tani, karena kita nggak tahu juga apakah itu punya petani, buruh tani, atau ya kita tahu sendiri mungkin sebagian besar bukan punya warga sekitar atau punya bos-bosnya gitu kan. Tapi intinya kita apresiasi lah rencana normalisasi. Cuma biasanya itu kita melihat di situ ada rencana seperti penertiban bangunan liar dan juga mungkin banyak sampah di badan kalinya, badan sungainya gitu kan. Nah sebenarnya ini kalau misalnya dari awal pemerintah tegas, masyarakat sadar, tidak ada perlu normalisasi. Karena dari awal adanya pembiaran dari pemerintah, 1-2 bangunan dibiarkan udah rame baru jadi. Contohnya salah satu yang di Kali Kesemen situ kan ya, yang mana yang mau ke Kenari ya. Nah 1-2 dibiarkan gitu kan. Nah di situ akhirnya mereka, wah ini kita kemana gitu. Nah kalau ya saya bukan kebanyakan kan normalisasi kesalahan, bahwa itu tanah negara bukan haknya, mereka akhirnya kan kelimpungan sendiri pemerintah. Di samping itu pemerintahan juga istilahnya menjadikan mereka yang berdiri di bangunan liar itu menjadi korban. Nah makanya ini nanti untuk normalisasi yang di Padak itu melibatkan seluruh pihak. Ya istilahnya gini, harusnya ya kepada Dewan juga melibatkan juga kepada ulama. Karena ulama, kiai itu mereka tahu hukumnya bagaimana menggunakan sesuatu yang bukan haknya, halal atau haram gitu kan. Masa sih MUI Kota Serang berani mengeluarkan orang yang tadarus 1 jam 2 jam di alun-alun haram? Ingat nggak? Ada. Tadarus di trotoar haram alun-alun. Kenapa ini memakai bangunan liar? Menggunakan sepadan sungai untuk membangun rumah. Pokoknya itu mereka istilahnya tidak membuat fatwa. Nah itu ya. Terus yang utama itu ya saya sebut hanya menanggulangi sebagian kecil banjir Kota Serang. Kalau melihat dari tengah itu banyak banjir. Kenapa? Nah juga selanjutnya harusnya pemerintah juga berani nggak menertibkan seluruh bangunan liar di Kota Serang. Oke, ini dari menjadi mulai misalnya DKT disuruhkan ada di situ, ada kantor partai ngebangun di situ, sampai mungkin Pak Dewan tiap hari lewat di Jalan Raya Banten ya, lihat sebelah kanan drainase, bangunan semua, gitu kan. Nah itu, terus selanjutnya juga itu hanya menurut saya sesaat aja nanti, karena seperti dalam Kota Serang itu kesadaran masyarakat kurang. Kenapa? Mereka tidak punya drainase di halaman rumah, halaman toko. Contoh misalnya pom bensin Kepandaian, dia buang air di mana? Langsung ke jalan. Gudang garam pabrik buang air di jalan.
rumah-rumah pertokoan semua di jalan. Nah itu juga nanti warga juga meniru di pusat kota, itu maksudnya. Oke, jadi keterlibatan semua ini itu harus sangat berperan juga, gitu ya, bukan hanya dari pemerintah saja. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI, kali ini kita sudah bersama Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air BBWSC 3. Ada Bapak M. Harliansyah juga yang sudah hadir bersama kita. Selamat siang Bapak ya. Selamat siang. Oke, ini menarik nih Pak. Ya. Tadi sudah disampaikan beberapa terkait dengan tanggapan Sungai Padek ini gitu ya Pak ya. Nah kalau dari Balai sendiri melihat Sungai Padek ini sebenarnya kondisinya memang harus segera dinormalisasikan atau seperti apa sih Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ya, Sungai Padek itu sebenarnya bagian dari sistem pengendalian banjir kawasan salah satunya, dan juga sebagai sistem pembuang dari irigasi Ciujung. Jadi kalau kita bicara sistem sungai begitu, jadi sungai itu ada yang berada di perkotaan, di kawasan begitu, di pemukiman, dan juga ada yang berada di daerah irigasi begitu. Nah kebetulan Padek ini dia juga berada di sebagai sistem pembuang dari daerah irigasi Ciujung dan juga sebagai drainase dari kawasan begitu. Nah sungai ataupun saluran buatan yang merupakan kewenangan pusat itu memang menjadi tanggung jawab kami dalam hal upaya untuk memeliharanya begitu. Jadi operasi dan memelihara itu ada di kewenangan pusat karena secara ketentuan bahwa ada kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan ke daerah dan juga ada yang ke pusat. Nah kebetulan Sungai Padek ini bagian dari sistem irigasi dan juga pengendali banjir kawasan itu menjadi tanggung jawab kami. Secara kondisi dan fungsi itu sudah mengalami penurunan. Jadi penurunan itu ada dua, ada penurunan kondisinya dan juga ada penurunan fungsinya. Itu bisa kita lihat secara visual begitu. Ada pendangkalan, kemudian ada penyempitan begitu. Kemudian yang disebabkan oleh mungkin sedimentasi dan juga adanya degradasi lingkungan, bagaimana kemudian adanya bangunan-bangunan yang berdiri begitu di kanan kiri sebuah sungai begitu. Memang idealnya sungai itu dia punya garis sempadan yang tidak boleh ada bangunan. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk memelihara sungai itu sehingga upaya kita misalkan menggunakan alat beratkah begitu secara mekanis ataupun manual itu bisa kita lakukan begitu. Kemudahan-kemudahan itulah yang harusnya artinya bisa kita dukung begitu, bagaimana nanti sungai itu bisa berfungsi dan terpelihara dengan baik begitu. Nah jadi kondisi Sungai Padek saat ini kami juga ada yang namanya AKNOP. AKNOP itu adalah angka kebutuhan nyata pemeliharaan begitu, operasi dan pemeliharaan. Jadi kondisi itu akan kita terus amati begitu. Ada parameternya, melihat situasi sungai itu, kemudian entah itu saluran irigasi misalnya, itu semua ada pemantauan begitu. Nah kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena aset negara yang sudah kita keluarkan dalam hal membangunnya begitu, itu harus kita terus pelihara sehingga fungsinya tetap berjalan dengan baik. Jadi ketika kita lakukan pemeliharaan maka kondisi dan fungsi itu akan membaik begitu, tidak turun lagi begitu. Jadi poinnya ada di kondisi dan fungsi. Jadi sungai itu kita akan lihat kondisi dan fungsinya begitu, apakah menurun atau tidak begitu. Oke, kalau sampai saat ini sudah mulai dilakukan pemeliharaan sedikit demi sedikit atau bagaimana Pak? Sudah ada tindakan atau masih secara lisan atau seperti apa nih Pak? Ya, di beberapa lokasi di Provinsi Banten itu kita sudah lakukan normalisasi begitu ya, karena itu merupakan langkah pemeliharaan tadi ya begitu. Jadi kenapa kita lakukan normalisasi? Pertama ada gangguan dampak begitu. Jadi luapan air sungai yang ketika dia menurun kapasitasnya, kemudian debit air mengalir di sana dan dia melimpas, ini kan akan memberikan dampak negatif begitu. Dampak negatif ini pertama di pemukiman itu bisa tergenang dan juga di persawahan begitu.
Nah, kita sudah lakukan beberapa titik contoh yang sedang berjalan ini di Kali Pembuang Cibanten misalkan. Kita sudah lakukan normalisasi di daerah hulunya, tapi yang belum kita lakukan di daerah hilir. Jadi kalau konsep kita membuat satu metode pelaksanaan itu, kalau drainase itu dia pasti muaranya lebih besar daripada hulunya begitu. Itu konsepnya kan. Jadi muara itu dia pasti akan ke laut begitu. Nah, secara pekerjaan metode pekerjaan itu harus berangkat dari laut atau dari muara begitu. Sama halnya kalau kita menganalogikan kalau kita punya pipa begitu yang buntu, yang kita pasti lihat itu pasti kita berupaya di hilirnya begitu. Kita tarik dulu begitu sehingga nanti pada saatnya nanti kita akan menata lagi sampai ke hulu begitu. Konsepnya begitu. Jadi kalau bicara banjir misalkan, banjir kawasan atau banjir perkotaan, ya kita akan berupaya dari muara terus sampai naik nanti sampai ke drainase lingkungan begitu, drainase pemukiman begitu yang kita tata. Jadi kalau mau serentak ya alhamdulillah, tapi kalau kita terbatas dengan upaya-upaya itu kita harus berangkat dari hilir dulu. Hilir terus naik sampai ke atas begitu. Karena kalau kita dari atas duluan, kalau kita datang hujan ya dia tidak bisa rilis begitu kan dengan baik begitu. Makanya konsep yang kita lakukan itu seperti Sungai Padek itu dia di daerah paling bawah itu sebenarnya. Karena di atasnya itu ada lagi yang namanya Kaibon misalkan, itu daerah situs-situs. Nah kalau kita bisa normalisasi itu ada beberapa kawasan yang terbantu dalam hal pengendalian banjirnya begitu. Jadi tidak hanya dalam rangka mendukung bagaimana swasembada pangan, tetapi banjir kawasan juga akan terbantu dengan adanya normalisasi di Kali Padek ini begitu. Baik, jadi pendengar dan juga pemirsa, ini kalau melihat dari pemaparan beberapa narasumber kita, begitu pentingnya normalisasi ini karena untuk kebaikan semua ini ya, ketahanan pangan juga, kemudian untuk antisipasi banjir. Dan kita juga sudah bersama Kepala Dinas PUPR Kota Serang, ada Bapak Iwan Sunardi juga yang sudah bersama kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Oke Pak, ini tadi beberapa sudah dibahas juga tentang mulai dari kondisi, kemudian juga seperti apa kebutuhan yang harus dilakukan juga. Tapi kalau berbicara tentang, tadi ada bangunan-bangunan juga nih Pak di sekitaran gitu ya, di sekitaran sungai. Nah ini seperti apa nih Pak nanti tindak lanjutnya sendiri untuk normalisasi ini? Ya, jadi terima kasih. Mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh dari Balai Besar C3. Memang ini berawal dari sebetulnya berawal dari pengaduan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut ini. Ini menariknya nih. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ini ketika adanya turun hujan, kemudian mereka terdampak terhadap persoalan banjir nih. Kemudian beliau atau mereka mengadu ke Wali Kota Serang. Dari aduan itu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Serang untuk mengundang para pihak. Yang kebetulan Kali Padek ini merupakan kewenangan dari Balai C3, kemudian masyarakatnya adalah masyarakat kita di wilayah Kota Serang. Akhirnya kita coba untuk diskusikan. Ternyata memang ini merupakan salah satu program yang saling menunjang. Karena bagaimana setiap hujan turun, apalagi debit tinggi, persoalan klise di Kota Serang itu selalu adanya persoalan beberapa titik banjir di wilayah Kota Serang. Makanya betul apa yang disampaikan oleh teman dari C3 bahwa ini programnya kita coba selaraskan di daerah daerah hilir dulu. Nah, sama berbarengan dengan program yang dari pemerintah Kota Serang, kita juga membenahi yang berada di kawasan tengah dan kawasan hulunya. Nah ini kan supaya persoalan titik genangan yang ada di wilayah Kota Serang ini dengan adanya program yang ya bisa dibilang bahasa ininya keroyokan lah ya. Kita sinergitas dengan pemerintah pusat, provinsi dan Kota Serang. Sehingga persoalan banjir di Kota Serang ini tidak hanya diminimalisir tapi betul-betul tuntas nanti ke depan. Gitu. Oke, baik. Jadi pendengar dan juga pemirsa, kalau misalnya kita membahas setiap daerah pasti ini
panjang gitu ya Pak. Untuk fokus kita juga hari ini untuk Sungai Padek. Tapi untuk Anda juga yang ingin bergabung bersama kita membuka untuk line WhatsApp kita di 08 111 450 949. Silahkan yang ingin bertanya langsung kepada keempat narasumber kita yang sudah hadir, dan nanti Anda juga bisa menyaksikan siaran kita melalui YouTube RRI Banten. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 94,9 FM Pro 1 RRI Banten, dan juga pemirsa RRI Net yang saat ini sedang bersama kita masih dalam dialog luar studio RRI Banten. Kita masih membahas tema terkait dengan normalisasi Sungai Padek untuk antisipasi banjir ya. Dan kalau tadi Pak Iwan menjelaskan ya Pak ya, jadi memang aduan masyarakat dulu nih yang disampaikan akhirnya ditindaklanjuti karena ini menyangkut persoalan banjir seperti itu. Tapi kalau dari data masyarakat di sekitaran sungai sendiri ini ada berapa sih Pak? Karena kan nanti akan terjadi relokasi juga ya setelahnya ya. Ya, sebetulnya kalau bicara pendataan tadi sekitar 175 bangunan ya. Nah ini bangunan atau nanti kita cross check kembali apakah ini bangunan atau kepala keluarga nih. Karena dalam satu bangunan tentunya apakah ada 2 kepala keluarga atau 3 kepala keluarga, ini juga kita masih verifikasi gitu ya, jumlah penduduk atau jumlah bangunan yang memang apakah ini harus segera kita tanggulangi persoalan-persoalan ini atau eksekusi. Prinsipnya bahwa kita masih dalam tahap pendataan yang akurat gitu. Dari pendataan akurat itu baru kita akan tindak lanjuti dengan kajian-kajian dengan tim seperti apakah nanti sosialisasi kembali, karena jangan sampai nanti data ini pernah terjadi kita melakukan penertiban itu ada contohnya adalah ada upaya dari pemerintah itu untuk mengganti misalkan sesuatu yang ditanam misalnya. Nah kalau tidak akurat datanya, ini kadang-kadang ada bahasa pohon jadi-jadian nih. Yang di awal dihitung cuma 100 misalnya, begitu ada mendengar ada upaya kontribusi, ganti rugi, jumlahnya bertambah menjadi 150 bahkan 200. Nah ini yang makanya kita dari pembahasan awal bertemu dengan tim, kita coba konfirmasi ulang data-data yang sudah dilakukan oleh pihak kelurahan gitu. Nanti fixnya baru kita ketahuan tuh satu bangunan ada berapa kakak atau dalam satu bangunan itu 1 kakak. Nah kita lihat kembali nanti kita verifikasi. Teknis setelahnya ya. Iya. Oke, Pak Rahmat ini melihat nih Pak ya, tadi ada sekitar 175 rumah ya berarti ya. Dari setelah ini pengawasan dari DPRD sendiri nanti akan seperti apa nih Pak?
Ya sesuai tupoksi daripada DPRD ya salah satunya adalah pengawasan ya. Jadi mungkin yang pertama pengawasan terkait sosialisasi ya, sosialisasi program ini ya terhadap masyarakat gitu ya. Yang kedua juga pengawasan mungkin secara pendataan ya Pak Iwan ya. Kalau saya lihat sih ke lokasi itu ini berbeda dengan yang di Sukadana ya. Kalau Sukadana itu kebanyakan kan rumah tinggal ya. Kalau di situ tuh mungkin 50% itu rumah tinggal dan sebagiannya tempat usaha Pak di situ tuh. Kemudian juga ya bangunan-bangunan liar lain lah gitu ya. Gitu tuh. Kemudian juga pengawasan mungkin nanti ya terkait relokasinya gitu kan ya. Relokasinya supaya pihak pada proses relokasinya ini lebih manusiawi lah gitu ya. Dan kemudian juga barangkali nanti terkait nanti karena ini saya lihat juga infrastruktur di situ belum menunjang ya Pak Iwan ya. Ini juga nanti kita ikut mengawasi gitu tuh supaya memang bukan hanya karena banjir ini bukan hanya faktor sedimentasi aja gitu ya. Kemudian juga faktor infrastrukturnya juga yang belum memadai gitu tuh. Itu seperti itu. Oke, berarti nanti ini untuk tahapan selanjutnya juga masih cukup panjang berarti seperti itu ya Pak Iwan. Oke, Kang Lulu, ini kalau melihat tadi juga ya beberapa kondisi masyarakat, pastinya harapannya sih jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan atau apa gitu karena bangunannya direlokasi atau seperti apa. Kalau Kang Lulu sendiri mengharapkannya seperti apa nih dari relawan sendiri melihat hal tersebut? Ya kalau saya melihat gini, karena boleh dipakai mic-nya silakan. Sungai itu kan bukan punya masyarakat pribadi gitu kan, dan kita kan apresiasi langkah pemerintah normalisasi kali padak itu kan. Nah bagaimana caranya semua lapisan itu istilahnya ikut kontribusi menyadarkan ke masyarakat ini bukan hak kamu loh gitu. Dan pemerintah Pemkot Serang dan itu normalisasi untuk kebaikan kalian juga gitu. Nah kebetulan saya bulan kemarin juga sudah membuat suatu komunitas peduli Sungai Banten juga, dan juga jaringan warga peduli Kali Banten, karena kita biasanya kalau di Serang itu bukan sungai ya, Kali Banten bukan Cibanten. Nah di situ sebenarnya nanti kalau memang normalisasi sudah berjalan itu bisa dijadikan area wisata. Kebetulan saya juga pertama kita sudah mencoba wisata misalnya di KP3B. Dan kita rencana juga nanti di Kali Banten wisata bagaimana kita bukan saja wisata sungai jalan-jalan, tapi di situ kita akan mengadakan juga wisata edukasi yang sudah berjalan tuh rekan-rekan saya di Kalimantan, di Medan, di Malang tuh mereka jalan gitu. Bagaimana sambil masyarakat dan juga pemerintah bergandengan tangan untuk istilahnya menyelenggarakan bagaimana ini sungai ini harus normalisasi terjadi dan juga masyarakat tidak ditenggalkan setelah normalisasi. Jadi sawah terairi dengan rapi dan juga sungai itu bisa dijadikan istilahnya wisata dan menambah lahan ekonomi masyarakat sekitar gitu. Nah, di harapan saya istilahnya turun juga kan, Banten ini emang pusatnya kiai santri pesantren, libatkan juga dong gitu kan. Coba turunkan juga, karena dari dulu sampai sekarang masyarakat 1-2 di bandaran sungai, di trotoar, lama-lama merasa dimiliki oleh masyarakat setempat. Dan satu catatan besar dari sejak berdirinya Kota Serang sampai sekarang itu, pemerintah Kota Serang cuma istilahnya normalisasi, penertiban, ulah tinggalkan. Seperti di Samsat Bayangan di Penogoro kan, trotoar bersih gitu kan. Nah, tapi sekarang tumbuh lagi. Nah, saya sebutkan kenapa Kota Serang itu kota bebas, mau jualan trotoar bebas, tengah jalan bebas, silakan parkir bebas, bangunan juga kita ya kebetulan gini Pak, saya bulan kemarin sudah asesmen dari bawahnya Sindang Heula Pak, Sindang Heula sampai Kaibon. Nah mungkin benar di Bapak tadi C3 tadi, nah dari Kaibon sampai Kenari itu sudah bersih. Nah kita melakukan istilahnya asesmen dari Sindang Heula sampai Kaibon. Tapi kita belum expose gitu kan, dari situ memang banyak istilahnya tetap banyak kesalahan istilahnya masyarakat yang memang dibiarkan juga oleh pemerintah. Harapan saya, jadi ini momen mumpung lagi Indonesia lagi viral
bersih-bersih sampah, bersih-bersih sungai, yuk bareng-bareng, jangan cuma istilahnya bawa dewan, bawa yang eksekutor sama PUPR, biar tukang bersih gitu kan, BWSC begitu kan. Jangan sampai seperti yang kemarin itu setiap normalisasi tujuan pemerintah benar tapi ribut gitu kan. Nah, dan juga istilahnya ya kalau saya pribadi, ya kalau itu bukan lahan kita seperti Bapak dari C3 jelaskan, perlu istilahnya badan sungai itu harus bersih dari bangunan apapun. Nah, kita juga selalu tim SAR juga kesulitan loh Pak. Ada korban dari Sinangheula sampai Kaibon, turun perahu di mana sulit Pak. Paling kita titiknya pertama Ki Demang, Kaibon. Ini apa yang biasanya menjadi akhirnya ada bangunan-bangunan lagi? Berarti sudah pernah disosialisasikan tapi akhirnya dibangun lagi seperti itu ya? Nah itu sering juga kan. Waktu banjir bandang Kota Serang serangan 1 Maret itu, pas 1 Maret itu kita teman-teman juga kesulitan menurunkan perahu. Mau kemana? Karena semua tertutup oleh bangunan. Dan jembatan juga kita susah. Mau dari Kaujon, dari Kimasjong, terus dari Angsoka, Angsana semua susah. Paling titiknya Ki Demang. Nah salah satunya masalah kita bagian ini juga kita selalu mengedukasi masyarakat di Kalibanten ya tengah ya, kita bukan sungai yang sebutnya Kalibanten. Bagaimana istilahnya kita kalau ada korban bukan mengharapkan korban, turun perahu kemana? Bingung. Terus seperti tadi ketika misalnya PUPR kayak ya punten waktu itu banjir bandang kita bantu PUPR provinsi ya alat-alatnya itu otomatis karena kita kesulitan turun perahu buka jalan. Nah sekarang istilahnya kalau misalnya kayak misalnya nanti Kalipadak itu mau turun alat berat ya susah juga bangunan. Nah sesudah nanti kita misalnya udah bersih diharapkan juga ada ketegasan pemerintah supaya jangan ada bangunan apa-apa jangan nggak ada. Oke, baik. Kalau Pak Iwan sendiri menanggapi seperti apa nih Pak? Iya betul, tapi ya, apa yang disampaikan bahwa memang kembali lagi kepada keberadaan masyarakat nih ya. Ini salah satu contoh bahwa beberapa titik yang sudah kita tangani yang kemarin sempat viral di Kota Serang itu di depan SPBU Kepandean, gitu ya. SPBU Kepandean ketika debit hujan cukup luar biasa terjadi genangan nih. Nah setelah kita lakukan pendataan itu ada 8 rumah yang berdiri di atas saluran, badan saluran. Setelah dilakukan pembongkaran sampai saat ini tidak lagi terdengar bahwa ketika hujan besar atau tinggi ini tidak ada lagi persoalan banjir dan genangan. Artinya apa? Di sini persoalan-persoalan yang akibat 8 rumah yang menjadi korban adalah puluhan bahkan ratusan gitu. Nah ini juga apa yang disampaikan dari Kang Lulung ya, bahwa jangan sampai masyarakat yang 175 yang ada di Kalipadak ini yang memberikan dampak kepada masyarakat Kota Serang yang ada di tengah dan juga ada di hulu gitu. Karena memang air ini tentunya ingin mengalir secara alami tidak terhalang apapun. Karena kan memang apa yang disampaikan ketika hujan ini ada di tengah kota ataupun di hulu itu pasti mengalirnya ke daerah hilir. Kalau hilirnya tersumbat dia akan berbalik ke wilayah tengah dan ke wilayah hulu. Nah ada beberapa hal yang menarik bahwa ini selalu menjadi persoalan ini ketidakadilan ketika bicara masyarakat akan digusur karena memang tadi kami dari pemerintah Kota Serang dalam hal ini mencoba untuk mengkaji dengan teman-teman pusat, teman-teman dari provinsi, tidak hanya bicara untuk galian sedimentasi untuk melancarkan saluran sungai misalnya, tapi estetikanya juga harus ada, kan gitu ya. Kemudian fungsi sungainya juga harus betul-betul kembali kepada marwahnya, apalagi masyarakat yang ada di wilayah hilir ini kita sama-sama tahu Serang ini berasal dari sawah gitu. Kalimat Serang ini kan sawah. Daerah hilir ini banyak petani, bahkan di dalam tata ruang kita LP2B itu ditetapkan di Kecamatan Kasemen yang tentunya notabene berada di wilayah hilir. Ketika kondisi sungai kemudian tidak bisa mengalirkan sebagaimana fungsinya, irigasi tersumbat gitu ya, kemudian juga
masyarakat petani. Kalau kita sama-sama tahu wilayah hilir ini agak kesulitan terhadap persoalan air ketika musim kemarau. Makanya kita pemerintah Kota Serang ini konsen sekarang tidak hanya memikirkan ketika ini banjir, tapi ketika musim kemarau kita akan buatkan embung-embung nih, gitu ya. Tapi bagaimana embung ini bisa berfungsi kalau bangunan berada di sepanjang sempadan, bangunan liar ini berada di badan sungai, ini tidak bisa mengalirkan atau menghasilkan air sebagaimana mestinya. Nah, satu kalimat yang mungkin selalu saya sampaikan di beberapa pertemuan, di Kota Serang ini unik gitu. Uniknya kenapa? Kalau kita keluar negeri, kita bisa berdiri di atas laut, di atas sungai itu ketika musim salju. Tapi kalau di Kota Serang, kita bisa berdiri di atas air itu ketika musim kemarau. Karena sampahnya sampai dengan 3-5 meter nih. Mungkin terjadi di Muara pada saat itu, pertemuan Cibanten dengan laut pada saat itu kurang lebih sampai dengan 5 meter sampah itu. Nah, ini menariklah untuk menjadi perhatian kepada masyarakat bahwa ya kalau sampah itu dibuangnya ke sungai, ke saluran, persoalan banjir, persoalan genangan di Kota Serang nggak akan selesai. Tangerang yang udah maju kemarin, persis hari Sabtu kemarin gitu ya, sampai masuk ke area tol. Nah, ini Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang terendam oleh air. Nah, jangan sampai Kota Serang itu seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Oke, baik. Jadi memang butuh banyak perhatian terutama dari kesadaran masyarakat terlebih dahulu ya. Pak Harliansyah, ini kan tadi melihat karena sungai-sungai yang ada di wilayah Serang cukup banyak gitu Pak ya, yang saat ini masih menjadi perhatian, bukan hanya di Padek sendiri. Sebenarnya normalisasi ini seperti apa sih Pak untuk tahapan-tahapannya? Mungkin pendengar dan juga pemirsa ingin mengetahui ketika mulai dijalankan normalisasi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar juga nih Pak? Baik, kalau kita mau menata satu sistem drainase atau pembuang dalam satu kawasan kota begitu, dari konsep yang ada itu ada yang namanya drainase lingkungan, kemudian ada saluran atau drainase conveyor penghubung, dan yang terakhir adalah drainase kolektor, dan kemudian langsung rilis ke sungai utama begitu. Nah, bagian-bagian ini punya kesulitan, punya tantangan sendiri mengelolanya begitu. Jadi dari beberapa status saluran tadi atau sistem drainase tadi, yang paling utama memang keterlibatan masyarakat begitu ya, dan juga ada yang namanya regulasi begitu ya, regulasi yang bisa dijalankan dengan baik oleh pemerintah begitu. Nah, masyarakat dalam hal ini yang menjadi tantangan kita dalam mengelola sungai begitu atau drainase di kawasan perkotaan itu memang masalah bangunan liar begitu. Kita kesulitan dalam hal memeliharanya begitu. Jadi kalau membutuhkan alat misalkan, kita juga untuk masuk susah begitu. Untuk masuk ke dalam badan sungai itu juga kesulitan, dan bahkan ketika material yang kita angkat ini, kita juga harusnya itu bisa diletakkan atau didisposal di kiri kanan saluran atau sungai itu. Ini juga tidak bisa kita lakukan begitu, karena itu menjadi salah satu fungsinya adalah sebagai tanggul banjir begitu, sehingga nanti dengan debit-debit tertentu, katakan kala ulang hujan itu dia debitnya 5 tahunan itu beda dengan 20 tahunan, 100 tahun juga beda. Nah, antisipasi itu dengan adanya tanggul-tanggul, tapi kan durasi itu lama begitu terjadinya begitu kan, artinya sekali dalam kala ulang itu begitu. Nah, sistem yang kita bangun di Serang ini, pertama kita sekarang ini sedang menata sungai utama yaitu Cibanten. Bahkan ini saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini, pemerintah kota dengan C3 dan juga masyarakat juga unsur komunitas itu sudah membentuk forum komunikasi pengelolaan Sungai Cibanten.
Kemudian ada websitenya, itu Demen Cibanten. Nah, website ini bisa menjadi informasi yang real time. Jadi bagaimana kedalaman air Sungai Cibanten, bahkan debit Waduk Sindanghela itu bisa dilihat dalam website Demen Cibanten ini. Jadi bisa diamati oleh masyarakat dengan membuka website itu begitu. Jadi kita kalau melihat berapa tinggi air atau kedalaman air Sungai Cibanten saat ini, kita bisa langsung melihat di dalam website itu. Mudah sekali untuk melihatnya. Jadi di sana kita bisa sama-sama berkomunikasi, baik itu secara online begitu atau juga berkomunikasi. Ada sekretariat kami, forum ini adanya di C3 begitu. Jadi bisa langsung masyarakat datang berdiskusi begitu. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kami melibatkan masyarakat dan juga unsur pemerintah, juga komunitas, kemudian unsur APH juga ada di sana begitu, dan forum ini sudah di-SK-kan oleh Pak Wali Kota Serang begitu. Nah, harapannya ini bisa menjadi sarana, wadah begitu kita berkomunikasi bagaimana kita mencintai Cibanten dan juga ordo-ordo sungai lainnya. Karena sungai itu seperti jaringan, jadi ada jaringan itu namanya ordo begitu, ada ordo 1, 2, jadi semakin ke hulu dia semakin kecil sampai nanti ke depan rumah kita tuh berupa selokan saja begitu. Nah, dari situlah semua berjalan sistem itu, karena sungai itu mengalirkan, air itu mengalir secara gravitasi begitu. Begitu hujan turun di depan rumah kita masuk ke selokan, masuk lagi ke drainase conveyor penghubung, masuk lagi ke drainase kolektor. Kalau dari sistem Kota Serang ini, drainase utama itu adalah Kali Pembuang Cibanten, karena semua yang namanya conveyor tadi, saluran conveyor itu masuknya ke sana. Jadi dari Pasarawu, kemudian dari Untirta itu masuk semua ke sana, sehingga dari sanalah masuk ke Sungai Cibanten. Tapi begitu. Kalau di tahun ini kondisi Sungai Cibanten sendiri apa sudah lebih baik nih Pak untuk banjir ya? Karena kan beberapa kali juga sering diberitakan terkait dengan banjir-banjir di Cibanten. Betul, jadi pasca banjir 1 Maret yang lalu ya, kita sudah melakukan normalisasi di sana. Jadi dari lebar yang awalnya hanya 15 meter, kita lebarkan menjadi 40 meter. Jadi sepanjang 3,2 kilometer itu sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah di daerah Kenari mungkin dan sekitarnya, tadi Pak Kadis PU bilang, Pak Iwan, kalau itu menjadi daerah LP2B Pak ya, alhamdulillah ini berarti kawasan pertaniannya harus dilindungi dengan sistem air, tata air yang baik. Kalau bicara irigasi, ada irigasi teknis itu dia ada sistem pembawa, ada sistem pembuang. Nah, 2 sistem ini harus berfungsi dengan baik, begitu. Oke, Kang Lulu tadi beberapa kali agak kesulitan ya Kang ya untuk mengevakuasi untuk korban-korban yang terkena banjir. Nah, kalau sampai dengan saat ini melihat masih cukup banyak ya Kang ya untuk bangunan-bangunan yang di sekitaran atau seperti apa di Kang? Hambatan-hambatan? Iya, sebenarnya masih banyak ya bangunan. Bulan kemarin kita melakukan asesmen mulai dari Cigintung ya, Cigintung situ, terus Kimasjong lainnya, dan kondisi misalnya kita dari jembatan Kimasjong Tembong itu sampai Kaibon itu menghabiskan waktu 12 jam. Oke. Kenapa? Sebenarnya itu bisa ditempuh 1 sampai 2 jam kalau lancar. Dan ternyata kita temukan bagaimana dari setelah 700 meter dari Banten Girang itu banyak reruntuhan, banyak sampah segala macam itu. Sampai sekarang saya masih ada datanya, fotonya masih ada. Dan di situ dari situ bangunan semua yang pondasi-pondasi yang ambruk bekas banjir bandang belum dibersihkan. Lari lagi sampai ke perkotaan itu sampah-sampah numpuk, dan juga mentoknya di Angsoka masih ada. Jadi kalau kita pakai perahu dari Kimasjong, bukan dari Sindanghela ya, dari Kimasjong sampai Kaibon itu menghabiskan waktu 12 jam. 12 jam. Nah, ya harapan saya makanya kita nanti rencana kita menjadikan di Kidemang itu ya itu posko serangan 1 Maret banjir bandang Kota Serang itu. Kita di situ akan melakukan berbagai macam aksi dan edukasi juga. Nah, harapan saya nanti ya C3 juga melihat, Pemkot juga melihat. Nah, ini faktanya loh, bahwa dari hulu Sindanghela sampai Kaibon itu banyak sampah, banyak bebatuan, dan ini masih ada, saya ada fotonya di sini. Harapannya juga ke depan, saya menginginkan bagaimana nanti dari hulu, dari Sindanghela sampai
bahkan Padang pakai Karanghantu itu dikembalikan seperti zaman Kesultanan dulu. Dan di situ bagaimana perahu besar itu pada saudagar itu dari Banten Lama sampai Banten Girang tuh bisa. Nah, gitu. Nah, rencana kita juga masyarakat peduli Kali Banten dan juga peduli Sungai Banten akan menjadikan area itu sebagai wisata juga gitu. Oke, baik. Pak Harliansyah mungkin boleh ikut menanggapi pernyataan dari Kang Lulu ya. Jadi 12 jam katanya nih. Sebenarnya apa nih Pak kondisi-kondisi di sekitaran sendiri sampai akhirnya menempuh 12 jam ini? Iya, jadi kalau sungai itu yang kita harus tahu dia ada bagiannya begitu ya, ada hulu, tengah, hilir begitu. Secara morfologi sungai itu juga bentukannya beda, yang di hulu itu seperti apa, di tengah seperti apa, di hilir seperti apa. Maksudnya bentukannya itu penampangnya begitu. Jadi kalau di hulu itu dia penampangnya V, jadi palungnya lebih dalam begitu. Itu juga faktor alam yang menyulitkan, jadi dia lebih dalam tapi lebih sempit, cuma dalam. Kemudian kondisinya lebih stabil karena unsur, maksudnya geologinya, aspek geologinya juga bentukan dari bebatuan yang sudah stabil begitu. Nanti beranjak ke tengah dia beda lagi. Nah jadi ini Cibanten sendiri secara alam memang punya tantangan sendiri. Dia kalau tambah ke hilir kedalamannya lebih rendah tapi lebih lebar. Itu faktor alam yang membentuknya begitu. Nah kalau bicara tentang bagaimana tadi proses perjalanan dari hulu ke tengah misalkan cukup lama ya, bisa jadi ada faktor alam tadi mempengaruhinya dan juga kondisi dari sungai itu sendiri, misalkan banyak sampah misalkan, atau tebing yang longsor misalkan, sehingga menimbulkan sedimentasi di situ. Nah makanya kami concern dengan Cibanten, itu akan kita coba normalisasi, kita lakukan penataan di sana, bahkan untuk daerah-daerah yang bantaran atau beremnya cukup luas, kemarin Pemko juga memohon untuk bisa dimanfaatkan menjadi ruang publik begitu. Jadi ada contoh baik sebenarnya di provinsi lain bahwa sungai itu bisa menjadi pendapatan daerah begitu ya, jadi tempat wisata begitu. Cibanten ini bisa kita menjadi identitas kota begitu, menjadi tempat wisata begitu. Tapi tadi butuh kolaborasi, butuh dukungan dari masyarakatnya sendiri begitu. Jadi kalau tadi bicara kondisinya memang kami akui memelihara sungai Cibanten dan sekitarnya itu memang punya faktor kesulitan sendiri. Salah satunya adalah bagaimana bangunan-bangunan yang menyulitkan alat-alat berat kami masuk begitu untuk melakukan pemeliharaan. Termasuk tadi juga tentang bicara morfologi sungainya. Jadi ketika dia palungnya lebih dalam itu juga kita mau masuk ke dalam juga kita perlu metode sendiri begitu. Nah ini kondisi-kondisi ini yang dihadapi begitu oleh kami dalam rangka mengelola Kali Cibanten ini. Oke, silakan Bapak mau ikut menambahkan nih Kang Lulu nih. Mengerti ya perkataan dari Pak C3 ini bahwa itu kontur sungai dan memang saya sebut Kali Banten ya. Kali Banten salah satu sungai purba kalau nggak salah Pak ya. Betul. Dan memang asli gitu. Kalau dari asesmen perjalanan saya itu memang walaupun ada yang fee segala macam tetap Pak masuk perahu gitu Pak. Nah dikondisikan kalau saya bicara ini di sini dan selain sampah itu kita juga bicara banyak runtuhan bangunan dari atas itu menghalangi lajur air juga. Nah ya mungkin salah satunya kalau kita kan kayak di misalnya mungkin kayak gini Pak. Ini bagian kecil aja Pak. Itu kan. Jadi boleh dilihat mungkin ke pemirsa juga ke YouTube, ke kamera silakan. Ini dalam masyarakat juga salah satunya. Nah, ya kita belum ekspos juga Pak, ini yang sampah gitu Pak. Sampah. Sementara kalau di daerah Sempu, daerah asri, kita menemukan istilah bagaimana ini dari atas bangunan. Ini. Jadi ini runtuhan ya Pak ya? Ini runtuhan. Runtuhan bangunan. Bukan ini. Nah ini yang kita masalahkan bukan bentuk sungainya Pak. Kalau bentuk sungainya itu, kalau dari sejarah bagaimana kapal besar saudagar itu dari Banten Lama, Pelabuhan Karanghantu sampai Banten Girang itu masuk. Ketika ada surut, baru dia itu dari Banten Lama, pelabuhan sampai Masjid Kuno Kaujol.
Itu Pak. Nah, makanya istilahnya yang kita asesmen itu bagaimana pertama bangunan liar gitu Pak. Dari Bandung Girang udah ada misalnya kandang ayam Pak. Gitu kan. Terus masuk ke Pasar Lama banyak juga, Lopang Cilik banyak. Nah, di sini yang paling istilahnya yang paling penting itu bagaimana kita bareng-bareng juga pemerintah dan masyarakat itu mengangkut sampah-sampah seperti dari mulai sebutkan saya tadi itu Pak. Reruntuhan dan juga sampah-sampah mungkin itu Pak. Jadi bukan kita bicara masalah konturnya. Oke, baik. Jadi masih cukup banyak tadi ya Pak ya untuk beberapa reruntuhan tadi yang akhirnya bisa menjadi penghambat. Mungkin dari Pak Iwan juga ingin ikut menanggapi nih Pak, karena penataan-penataan seperti ini juga sangat dibutuhkan seperti itu ya Pak ya. Jadi memang unik lah persoalan di sungai ini kompleks ya gitu ya. Kompleks bagaimana keberadaan ya mungkin sudah bertahun-tahun persoalan masyarakat ini tinggal di sepanjang aliran sungai, kemudian bahkan di badan sungai gitu ya. Kemudian juga pola hidup mereka tidak menjaga lingkungan ya seperti tadi. Sampah misalnya gitu ya. Sampah dibuang ke sungai. Kemudian juga apa yang disampaikan, bahkan saya tim kita di PUPR kota itu ketika melakukan satu pembersihan sungai itu kadang-kadang menemukan kasur Palembang misalnya, bahkan filling kabinet. Cuma itu kayaknya habis coba ini nih Pak, apa yang viral-viral itu tuh, tidur di sungai pakai kasur. Iya, kemudian untungnya filling kabinet nggak ada APBD Kota Serang tahun anggaran sekian, untung nggak ada itunya ya. Nah inilah kalau memang ingin Kota Serang betul-betul ingin menjadi ibu kota yang sesungguhnya gitu ya peran serta pemerintah masyarakat ini harus betul-betul menjaga. Jangan sampai kita yang melayani masyarakat tapi masyarakat tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Karena jangan sampai juga yang berbuat satu orang berdampak kepada 10 bahkan 100 orang. Yang jadi korban lebih dari 100 orang kan gitu. Karena yang berbuat cuma 1-2 orang. Nah gitu. jadi mungkin tadi kasur Palembangnya jangan dibuang ya. Bisa dibikin apa gitu ya, bikin bantal atau apa. Jadi kan sekarang juga pemerintah lagi banyak menggencarkan bank sampah juga gitu ya. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk sampah-sampah sisanya juga. Ini ada satu pertanyaan mungkin boleh dijawab ya dari Pak Rahmat. Untuk pertanyaan dari Firly yang ada di daerah Serang. Katanya bertanya, supaya tidak ada kerugian kemudian juga tidak merugikan masyarakat, gimana nih peran DPRD untuk memastikan proses penertibannya? Mungkin nanti setelah ada relokasi ya Pak ya. Mendampingannya gimana nih Pak? Singkat aja mungkin Bapak silakan. Ya kalau berkaca kepada kasus yang sekarang terjadi ya, yang di Sukadana 1 ya. Jadi nah memang ini secara hukum memang masyarakat ini salah ya mendirikan bangunan di sepadan sungai gitu kan ya, dan memang mereka juga sebenarnya tahu resikonya gitu tuh ya. Nah untuk Sukadana 1 ini kan rencana relokasi ini di salah satunya adalah di Rusunawa ya, dan kemarin kita memastikan kesiapan infrastruktur yang ada di Rusunawa apakah memang layak untuk dijadikan tempat relokasi atau tidak gitu kan. Dan alhamdulillah dari kami teman-teman DPRD gitu kan itu sudah coba kemarin datang langsung ke lokasi Rusunawa, dan saya kira dan kami juga sepakat bahwa layak lah, hanya sedikit-sedikit apa yang harus dilengkapi gitu kan. Nah adapun untuk kasus di Sungai Padak ini tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa untuk rencana relokasi juga belum ada pembicaraan ke sana gitu kan. Ya makanya mungkin kita ikut sama-sama memonitor aja lah sebagai bentuk pengawasan gitu kan ya. Karena tadi himbauan ini ya memang sudah sampai juga ke instansi kami gitu ya. Hanya saja mungkin sosialisasi ke masyarakat secara resmi itu belum ada. Mungkin pertanyaan juga dari masyarakat, kalau udah direlokasi mereka harus bayar sewa enggak nih? Seperti itu Pak, kalau udah direlokasi nanti. Lebih kewenangannya kepada pemerintah kota sebenarnya. Ya kalau kemarin itu kalau nggak salah nih Pak Iwan nanti dikoreksi aja. Untuk Rusunawa itu untuk yang di
Yang di Sukadana itu nanti akan dibebaskan sewa sekian bulan ya kalau nggak salah gitu ya, sebagai bentuk ininya ya, bentuk keringanan daripada pemerintah kota gitu. Oke, gimana Pak Iwan nih? Nanti kalau sudah mulai dinormalisasikan dan masyarakat direlokasi, mereka akan bayar sewa atau seperti apa Pak? Ya. Mungkin sebelum saya jawab itu, ini perlu kita ketahui bersama ya. Termasuk mungkin saya pernah diundang oleh teman-teman DPRD terkait rencana relokasi karena teman-teman DPRD kedatangan masyarakat Sukadana yang mempertanyakan gitu Pak Rahmat ya. Saya gambarkan secara detail dulu kronologis kenapa pemerintah Kota Serang dengan pemerintah pusat dalam hal ini C3, pemerintah provinsi melakukan normalisasi. Jadi berawal memang ada beberapa persoalan banjir, titik-titik genangan tidak hanya di Provinsi Banten, tapi ada di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Yang pertama mungkin diundang oleh Kementerian ATR BPN dan Kementerian PU persoalan banjir di beberapa wilayah provinsi yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama itu Jawa Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Jawa Barat, kemudian DKI, nah baru Banten gitu ya. Banten ini yang keempat yang diundang oleh Kementerian ATR BPN dan Kementerian PU. Di sana bagi-bagi tugas gitu. Kewenangan untuk sungainya adalah kewenangan pusat. Kalau Cibanten jelas di sini ada Balai C3. Kemudian dibantu oleh pemerintah provinsi terkait sarana prasarana untuk operasionalnya. Kemudian pemerintah Kota Serang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di Bangli tadi. Nah, inilah. Kemudian Pak Wali Kota diundang kembali. Seluruh wali kota seprovinsi Banten termasuk Pak Gubernur diundang kembali di pemerintah Kota Tangerang pada saat itu. Ditanya progresnya gitu ya. Pertanyaannya yang sangat tegas oleh Kementerian ATR BPN tidak hanya persoalan banjir, persoalan genangan untuk ketahanan pangan, termasuk juga ini mengamankan aset negara gitu. Jadi aset negara ini banyak yang sudah beralih fungsi. Nah ini yang menjadi perhatian dari kementerian sehingga mau tidak mau suka tidak suka kepala daerah kita diminta pertanggungjawaban terhadap itu karena ini yang berdiri adalah masyarakatnya. Kemudian dengan langkah-langkah konkret kita coba untuk lakukan sosialisasi, mediasi dan bahkan kalau bicara pesan dari kementerian itu ketika merelokasi harus humanis gitu, manusiawi sehingga kita mengkaji berdasarkan apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan, jangan sampai kita memfasilitasi tapi menjerat ke badan kita persoalan peraturan perundang-undangan atau hukum nantinya. Sehingga kami coba untuk kaji baik di internal maupun dengan teman-teman balai dan provinsi ini harus seperti apa. Nah alhamdulillahnya Kota Serang punya rusunawa yang berada tidak jauh dari lokasi sebetulnya dan apa yang disampaikan Pak Rahmat ini cukup layak gitu ya, cukup layak. Bahkan ada salah satu tower itu kalau bicara tipe itu tipe 36 lah gitu ya, ada perabotannya bahkan ada meja kerja, jadi gitu sudah ya, lengkap, ada sofanya gitu. Jadi pastinya masyarakat yang nantinya akan direlokasi ini bisa dikatakan sudah insya Allah sudah tidak usah khawatir lagi karena akan terjamin seperti itu ya. Oke, ini sayang sekali karena waktu ternyata sudah jam 3 juga ya, pendengar juga pemirsa. Mungkin kita bisa bikin sesi kedua mungkin setelah ini ya karena belum beres nih ya. Tapi ya sih tambahan harus saya. Oke. Mungkin lain kali juga kita akan bahas kembali karena sekarang masih tahapan teknisnya gitu ya Pak ya. Seperti apa kelanjutan nanti kita akan coba sampaikan juga ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Banten tentunya. Dan pendengar RRI, normalisasi Sungai Padek ini bukan hanya sekedar urusan teknis tapi juga soal komitmen bersama dari pemerintah legislatif, pusat hingga masyarakat sampai dengan ke akar rumput. Saya Lucy Astari pamit undur diri dari Ruang Aspirasi DPRD Kota Serang. Sampai bertemu lagi dalam dialog luar studio lainnya. Kita kembali ke studio. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia.